Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian. Seorang dari mereka, yaitu 10 orang kusta, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Seorang ibu dengan anaknya yang masih kecil berjalan-jalan di tepi sungai yang melintas kota tempat tinggal mereka. Dan di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba si anak tergelincir dan ia terjun masuk ke dalam sungai. Arus sungai yang deras dengan sendirinya menyeret si anak makin lama makin jauh dari si ibu. Si ibu berteriak-teriak minta tolong. Dan seorang pemuda yang kebetulan berada di dekat tempat itu mendengar teriakan si ibu. Maka ia langsung berlari mendatangi dan terjun ke dalam sungai, menyelamatkan si anak dan membawa anak itu ke ibunya. Nah, ketika si anak berkumpul kembali dengan si ibu melihat bahwa topi si anak hilang. Dan ketika dia menoleh ke sungai, dia melihat bagaimana topi anak itu terbawa arus sungai. Sang ibu mendatangi pemuda yang menolong si anak dan memaksa si pemuda untuk kembali terjun ke sungai mengambil topi anaknya. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana dapat terjadi? Ada orang yang begitu tidak tahu terima kasih seperti ibu ini? Tetapi begitulah manusia. Pada dasarnya kita adalah manusia adalah makhluk yang tidak tahu terima kasih. Lihat saja sekeliling kita. Perhatikanlah isi medsos. Diisi oleh suara yang ketidakpuasan. Tidak pernah merasa cukup. Yang selalu mengkritik, mencela. Tidak berterima kasih. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 mengisahkan 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Penyakit kusta pada zaman itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adalah penyakit yang mengerikan. Penyakit kusta itu berarti kematian sudah mendekat. Tidak ada harapan untuk sembuh. Bahkan bukan hanya itu, penderita kusta diasingkan dari masyarakat. Dia tidak dapat mengharapkan memperoleh simpati dan pertolongan dari orang lain, juga dari keluarganya sendiri. Mereka akan diasingkan di suatu tempat yang jauh dari masyarakat. Mereka diasingkan dari Allah, karena mereka tidak boleh beribadah di dalam bait Allah. Jadi kalau seorang yang menderita penyakit kusta disembuhkan dari penyakitnya, itu sama saja dengan sembuh dari penyakit terminal. Ada harapan, hidup kembali. Dan tentunya ke-10 orang kusta itu memahami akan hal itu. Namun, hanya 1 orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan itu pun seorang dari bangsa Samaria. Boleh jadi ke-9 orang penderita penyakit kusta itu yang adalah orang-orang Yahudi merasa wajarlah kalau kami sembuh. Kami kan umat pilihan Allah. Jadi mereka menganggap kesembuhan itu sesuatu yang sudah semestinya mereka terima. Sudah sewajarnya lah. Jadi tidak perlu berterima kasih. Mereka take for granted atas kesembuhan yang mereka terima. Berbeda dengan orang Samaria itu. Ia orang kafir, non-Yahudi, yang dipandang tidak punya Tuhan, tidak punya apa-apa, tidak ada sesuatu yang bisa dia banggakan. Tidak ada orang Yahudi yang mau berkumpul dan bergaul dengan orang Samaria. Tetapi karena dia tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, justru karena itu ia mampu menghayati limpahnya kebaikan Tuhan Yesus atas dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berterima kasih itu bukan sekedar ucapan.
bukan sekedar masalah sopan santun, rasa hormat. Tidak. Berterima kasih berbicara mengenai sikap hati, mengenai roh kita. Roh syukur yang memenuhi seseorang ketika ia menyadari betapa baiknya Tuhan atas dirinya. Bahkan bukan hanya Tuhan itu baik, sangat-sangat baik, luar biasa baiknya atas diri kita. Ada yang mengatakan, Tuhan mempunyai 2 tempat kediaman, 2 rumah. Yang satu itu surga, dan yang kedua, hati yang penuh dengan syukur. Amin.